Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah hukum internasional khususnya mengenai materi sumber-sumber hukum internasional. Kita sudah membahas bahwa dalam hukum internasional, khususnya pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, itu terdapat 4 sumber hukum internasional yang dapat dijadikan referensi oleh hakim dalam memutus perkara. Yang pertama, itu ada perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, ada International Custom atau kebiasaan internasional. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, ada putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber tambahan. Pada hari Senin lalu, kita sudah membahas setengah mengenai perjanjian internasional. Hari ini kita akan beranjak langsung kepada pembahasan mengenai sumber hukum internasional yang kedua, yakni kebiasaan internasional atau International Custom. Tapi sebelum kita beranjak kepada pembahasan tersebut, saya akan terlebih dahulu menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa mengenai hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hukum internasional, khususnya dalam memahami tentang perjanjian internasional. Yang pertama, itu ada prinsip voluntary. Jadi negara-negara atau subjek hukum internasional non-negara lainnya itu tidak ada satupun yang dapat memaksa mereka untuk terikat dalam sebuah perjanjian internasional tanpa mereka kehendaki. Jadi gak ada tuh istilahnya negara satu memaksakan kehendaknya kepada negara yang lain untuk meratifikasi atau tunduk terhadap bunyi dari perjanjian internasional yang sedang dibahas gitu ya. Pihak-pihak dalam perjanjian internasional terikat dalam perjanjian internasional secara sukarela, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada Pacta Sunt Servanda. Teman-teman saya yakin sudah mengetahui apa itu Pacta Sunt Servanda. Perjanjian internasional itu mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian internasional tersebut atau yang tunduk di dalam perjanjian internasional tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan saat mahasiswa hendak memahami mengenai mata kuliah hukum internasional, khususnya materi tentang perjanjian internasional. Kemudian saya juga sebenarnya ada materi tentang hierarki dalam treaty, tapi kalau misalkan saya sampaikan keseluruhannya itu tidak akan muat. Jadi saya mewajibkan mahasiswa untuk memiliki at least satu buku yang membahas tentang hukum internasional dan membaca mengenai hierarki dalam perjanjian internasional. Mahasiswa jangan sampai mengharapkan 100% semua isi buku atau semua materi dalam hukum internasional itu dapat disampaikan melalui kuliah secara daring. Kita lanjut saja kepada pembahasan mengenai sumber hukum internasional yang kedua, yakni tentang kebiasaan internasional atau International Customs. Sebagaimana yang saya sampaikan pada hari Senin lalu, kebiasaan internasional itu pada dasarnya merupakan sumber hukum yang paling tua di antara sumber-sumber hukum internasional lainnya, termasuk perjanjian internasional. Kalau menurut Dixon, hukum kebiasaan internasional itu merupakan hukum yang sudah lama menjadi praktek dan akhirnya menjadi kebiasaan dari negara-negara. Teman-teman mahasiswa harus bisa membedakan yang mana dari praktek-praktek tersebut yang termasuk ke dalam kebiasaan internasional, yang mana yang termasuk ke dalam kesopanan, dan yang mana yang termasuk ke dalam persahabatan atau friendship. Penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, penggelaran karpet merah, memberi kalungan bunga, terus ada dentuman trompet. Pokoknya pesta-pesta yang dilakukan saat menyambut tamu internasional yang datang ke suatu negara itu bukan termasuk ke dalam kebiasaan internasional, melainkan ini hanya termasuk ke dalam kesopanan internasional saja. Ya, fungsinya hanya semata-mata untuk menghargai tamu asing yang sudah berkunjung ke negaranya dia aja. Kemudian yang mana sih yang termasuk ke dalam kebiasaan internasional atau International Custom sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu sumber-sumber dalam hukum internasional? Secara umum, contoh secara umum aja nih, yang termasuk ke dalam kebiasaan internasional itu adalah pengibaran bendera putih sebagai bentuk gencatan senjata dan pemberian imunitas kepada negara asing di forum internasional. Ini adalah bentuk dari kebiasaan internasional. Terus apakah hanya ini aja bentuk dari kebiasaan internasional itu? Enggak ya. Jadi kita akan melihat suatu praktek itu terkategorikan sebagai kebiasaan internasional itu apabila praktek tersebut sudah memenuhi dua unsur secara kumulatif.
Apa dua unsur ini? Dua unsur ini adalah unsur faktual dan unsur psikologis. Unsur faktual ini sederhananya itu adalah praktek umum yang telah dilakukan oleh negara-negara secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, berangkat dari penjelasan unsur faktual ini, setidaknya kita dapat menangkap terdapat 4 unsur anakan yang dapat membantu kita untuk menunjukkan yang mana sih praktek-praktek negara yang dapat dikategorikan sebagai kebiasaan internasional. Yang pertama ada unsur praktek negara-negara, yang kedua ada unsur praktek umum atau general, yang ketiga ada unsur praktek yang berulang-ulang, dan yang keempat ada unsur jangka waktu. Nah, saya ingin mahasiswa dapat mengklasifikasikan praktek-praktek negara yang mana saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur ini. Jadi saya ingin mahasiswa melakukan penelusuran pustaka, kemudian masukkan ke dalam bentuk tabel-tabel. Nanti saya akan mengirimkan template tugasnya melalui WhatsApp group. Jadi template tugasnya itu nanti bakal berbentuk tabel. Ada unsur praktek negara-negara, ada unsur praktek umum, ada unsur praktek yang berulang-ulang, dan ada unsur jangka waktu. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam tabel tersebut, oh praktek negara A ini masuk ke unsur yang ini, praktek negara B ini masuk ke unsur yang ini gitu. Jadi mahasiswa itu bisa menjabarkan praktek-praktek negara yang mana aja sih yang terkategorikan sebagai kebiasaan internasional. Tidak hanya contoh dari praktek negaranya saja. Di dalam tabel tersebut mahasiswa juga saya wajibkan untuk menuliskan setidaknya sedikit aja definisi, bukan hanya definisi, melainkan penjelasan mengenai apa sih maksud dari unsur-unsur tersebut. Misalnya unsur praktek yang dilakukan secara berulang-ulang. Apa maksud dari unsur praktek yang dilakukan secara berulang-ulang ini gitu? Kenapa negara itu melakukan praktek itu secara berulang-ulang? Itu pasti ada introduction-nya dulu, terus kemudian masuk ke dalam contoh praktek apa aja yang termasuk ke dalam masing-masing unsur gitu, dimasukkan ke dalam tabel. Jadi nanti ketika ujian itu juga gampang kalau sudah melakukan penelusuran pustaka seperti ini. Yang kedua, itu ada unsur psikologis. Tadi kan ada unsur faktual tuh. Nah, sekarang ada unsur psikologis. Nah, jadi untuk menguji keberadaan dari hukum kebiasaan itu tidak bisa kita hanya melihatnya melalui praktek-praktek negara-negara saja. Dibutuhkan juga unsur psikologis untuk mengetahui kenapa sih negara-negara itu mempraktekkan hal sedemikian. Unsur faktual adanya praktek negara-negara yang almost universally consistent ini harus diikuti oleh adanya keyakinan pada negara-negara tersebut bahwa kebiasaan yang mereka lakukan merupakan hukum yang harus ditaati dan merupakan kewajiban mereka, bukan hanya sekedar habitual saja. Menurut saya sih penentuan unsur psikologis ini bakal jauh lebih sulit daripada menganalisis unsur faktualnya tadi. Hal ini karena unsur psikologis itu sifatnya lebih abstrak dan lebih subjektif gitu kan. Dia itu dikembalikan lagi kepada pandangan-pandangan dari pihak-pihak yang menilainya. Oleh karena itu, untuk membantu kita menentukan dengan cara yang lebih gampang praktek-praktek negara mana saja sih yang masuk ke dalam kebiasaan internasional, dibutuhkanlah yang disebut dengan opinio juris. Jadi sederhananya, opinio juris itu adalah kesepakatan negara-negara untuk mengakui sebuah kebiasaan internasional agar kebiasaan internasional ini dapat diterapkan di semua negara dan menjadi suatu sumber hukum internasional. Kebiasaan internasional itu kan pada dasarnya tumbuh dari adat istiadat atau kebiasaan tingkah laku internasional yang belum diterima sebagai hukum. Kalau kemudian adat istiadat ini dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dalam jangka waktu yang lama, intinya dilakukan secara konsisten, adat istiadat ini kan kemudian bisa jadi kebiasaan internasional asalkan melalui opinio juris. Jadi istilahnya kita dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan internasional itu pada dasarnya adalah kristalisasi dari adat istiadat. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan, Bu, kalau misalkan terjadi bentrok antara kebiasaan internasional yang sudah diakui dengan perjanjian internasional yang sudah disepakati, itu yang mana yang kemudian didahulukan? Karena kan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu tidak menunjukkan adanya hierarki sumber hukum internasional gitu kan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tapi saya pengen kasih kalian another perspektif tentang hierarki dalam hukum internasional. Jadi walaupun saya menjelaskan bahwa dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu tidak bersifat hierarki, jadi sumber-sumber hukum internasional dalam pasal tersebut
tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, tapi bukan berarti hukum internasional itu tidak mengenal hierarki. Jadi kalian bisa baca pendapat menurut Brownlee. Dia bilang walaupun dinyatakan dalam beberapa literatur bahwa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional itu tidak menunjukkan hierarki sumber hukum internasional, akan tetapi hukum internasional itu kan mengenal adanya jus cogens, dan di situ jus cogens itu diletakkan posisinya paling tinggi di antara sumber-sumber hukum internasional yang lainnya. Kalau sumber-sumber hukum internasional ini bertentangan dengan jus cogens, sumber-sumber hukum internasional ini baik perjanjian internasionalnya atau kebiasaan internasionalnya itu semuanya batal demi hukum. Dalam hal terjadinya konflik antara kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional, maka yang pertama, sebelum menentukan mana yang lebih didahulukan, mahasiswa harus mengetahui terlebih dahulu status dari kebiasaan internasional yang disandingkan dengan perjanjian internasional itu tadi. Apakah kebiasaan internasional ini sudah berstatus jus cogens apa belum? Sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apa Bu jus cogens itu? Jus cogens dalam hukum internasional itu adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Norma-norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Apa tuh Bu? Nggak ngerti saya. Sebenarnya ada banyak contohnya, tapi beberapa contohnya itu bisa kalian lihat di Piagam PBB. Kalau kalian mau tahu contohnya, kalian sekarang bisa download Piagam PBB. Ada di pasal 1, 55, 56, pasal 62, 68, dan pasal 76. Ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Larangan penggunaan kekuatan bersenjata, larangan genosida, larangan penyiksaan, kebebasan di laut lepas, dan sebagainya. Kalian bisa googling sendiri, kalian bisa riset sendiri dan cari contoh-contoh norma yang statusnya itu jus cogens. Dari beberapa contoh pasal tadi, kalian bisa dapat bayangan gitu, apa aja sih norma-norma yang termasuk ke dalam jus cogens. Kalau kemudian kita menemukan adanya pertentangan dari perjanjian internasional dengan kebiasaan internasional, maka kita lihat dulu kebiasaan internasional ini berstatus jus cogens apa tidak. Kalau dia berstatus jus cogens, maka perjanjian internasional tersebut otomatis batal. Wah, sekuat itu ya Bu norma-norma yang termasuk ke dalam jus cogens. Bisa saya bilang iya, karena dalam hukum internasional jus cogens sering diartikan sebagai norma yang sifatnya memaksa dan kedudukannya itu paling tinggi, bahkan melebihi sumber-sumber hukum internasional. Sebagai bentuk penegasan, hukum internasional melalui Konvensi Wina khususnya pasal 53 menjelaskan bahwa suatu perjanjian internasional itu sifatnya void apabila dia itu bertentangan dengan kebiasaan internasional yang berstatus jus cogens. Kemudian bagaimana Bu kalau misalkan perjanjian internasional itu bertentangan dengan kebiasaan internasional, tapi kebiasaan internasional itu tidak termasuk ke dalam jus cogens? Dalam hal ini perjanjian internasional tersebut pasti didahulukan, karena apa yang sudah diatur di dalam treaty itu secara tertulis dan secara tegas merupakan kehendak dari para peserta treaty tersebut. Nah, poin 1 ini kan dalam hal perjanjian internasionalnya itu datang setelah adanya kebiasaan internasional. Nah, bagaimana kalau misalkan kebiasaan internasionalnya muncul setelah perjanjian internasional? Jadi perjanjian internasionalnya itu udah ada lama, terus kemudian ada kebiasaan internasional baru. Dalam kondisi ini masih ada simpang siur pendapat tentang penyelesaian konflik antara kebiasaan internasional yang datangnya kemudian setelah perjanjian internasional. Hal ini karena hukum kebiasaan yang baru muncul setelah perjanjian internasional itu sulit mengubah kewajiban para pihak dan klausul-klausul yang sudah disepakati dalam perjanjian internasional yang udah ada itu tadi. Oke, kita sudah selesai dengan pembahasan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Sekarang kita move on ke pembahasan tentang prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Jadi alasan kenapa prinsip-prinsip hukum umum itu bisa diakui menjadi salah satu sumber hukum internasional adalah karena hukum internasional itu ingin menghindari hakim-hakim yang menolak perkara karena
tidak menemukan perjanjian atau kebiasaan internasional yang mengatur mengenai perkara itu. Jadi dia tidak punya referensi gitu. Nggak ada perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur mengenai perkara tersebut. Kalau misalkan udah nggak ada perjanjian ataupun kebiasaan yang mengatur mengenai perkara tersebut, kan hakim jadi bingung, wah saya mau reverse kemana nih gitu kan untuk memutus perkara ini gitu, apakah saya tolak aja kali ya karena nggak ada hukum, kan nggak boleh tuh kayak gitu. Nah oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk menghindari hakim menolak perkara karena tidak ada referensinya, dimasukkanlah prinsip-prinsip hukum umum ini ke dalam salah satu sumber hukum internasional. Apa sih prinsip hukum umum itu? Jadi prinsip hukum umum ini tidak terbatas pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional saja, melainkan prinsip-prinsip yang berlaku juga dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan sebagainya. Kayak pacta sunt servanda, itikat baik, prinsip res judicata, prinsip nullum delictum itu juga termasuk, ne bis in idem, kayak gitu-gitulah ya contoh-contoh itu. Kalian kalau mau menjejerkan silahkan kalian googling sendiri prinsip-prinsip hukum yang umum berlaku itu apa. Nah semua prinsip-prinsip ini bisa dijadikan referensi oleh hakim dalam memutus perkara. Jadi bisa dijadikan salah satu acuan lah gitu untuk membentuk putusan dari suatu kasus yang sedang ditangani oleh hakim tersebut. Selanjutnya kita punya sumber hukum internasional yang keempat, yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan baik nasional maupun internasional itu keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menjadi referensi hakim dalam memutus perkara internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dikatakan bahwa putusan pengadilan adalah sumber hukum tambahan. Apa sih arti tambahan ini? Apakah tambahan, sumber hukum tambahan ini berarti bahwa putusan pengadilan itu bersifat lebih rendah daripada perjanjian internasional atau lebih tinggi? Itu gimana maksudnya? Nah, jadi tambahan di sini itu maksudnya putusan pengadilan ini dalam menjadi referensi hakim itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan hakim menggunakan putusan pengadilan sebagai referensi, dia nggak bisa cuma baca putusan pengadilan aja. Dia itu sifatnya melengkapi sumber hukum internasional yang lainnya. Itulah kenapa putusan pengadilan ini disebut sebagai sumber hukum internasional tambahan. Oleh karena sifatnya yang hanya memperkuat dan melengkapi saja, putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum internasional itu sifatnya tidak mengikat hakim yang akan memutus perkara selanjutnya. Jadi kalau misalkan udah ada nih perkara yang sama sebelum perkara yang ini sedang dihadapi oleh hakim, kemudian dia merujuk ke putusan pengadilan sebelumnya, oh ada tuh gini, hakim yang sedang menyelesaikan perkara ini, perkara yang sama tapi yang lebih baru ini, itu tidak terikat oleh putusan pengadilan yang sebelumnya ini. Putusan pengadilan yang sebelumnya ini hanya dijadikan salah satu referensi aja gitu untuk baca-baca aja, oh begini ya ternyata begini. Semua itu kembali lagi ke independensi hakim dalam memutus perkara. Nah selain putusan pengadilan kan disebutkan juga tuh karya hukum atau writing publicist yang berfungsi sebagai sumber hukum tambahan. Karya hukum ini maksudnya buku-buku atau opini-opini yang diberikan oleh para ahli hukum. Akan tetapi karya hukum ini sifatnya tidak membentuk hukum yang baru. Jadi dia itu tidak mengikat, hanya sebagai tambahan. Sama seperti putusan pengadilan itu tadi, dia hanya bersifat menguatkan. Walaupun buku-buku itu ditulis oleh ahli-ahli hukum termasyhur kayak Rousseau, Grotius, Binkershoek gitu, itu sifatnya hanya sebagai referensi aja bagi hakim dalam memutus perkara gitu. Nah, sampailah kita pada akhir pembahasan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Jadi kita sudah membahas mengenai perjanjian internasional, kebiasaan internasional, kemudian prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, putusan pengadilan, dan karya hukum yang dianggap sebagai sumber tambahan dalam hukum internasional. Makasih atas perhatian kalian, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menanyakan lewat grup WhatsApp kita atau bisa langsung personal chat ke saya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.